Namun pada hari ini saya mau menyampaikan kepada kita apa itu baptisan, ya. Kenapa? Baptisan ini juga di kalangan kita Protestan ada dua cara. Ada baptisan secara percik, ya. Tetapi kita di kalangan Pentakosta atau karismatik itu baptisan itu adalah selam, ya. Kenapa? Karena memang itu yang benar tertulis di dalam Alkitab. Nah, baptisan itu saudaraku diambil dari bahasa Yunani atau bahasa Greka, ya, baptiso. Jadi artinya selam, dicelupkan, ya, sampai tenggelam. Nah, ini adalah lambang daripada kematian dan kehidupan, ya. Menguburkan dosa dan menghidupkan hidup yang baru. Jadi inilah baptisan saudara. Nanti kita akan dengarkan. Jadi baptisan ini saudara yang kasih sangat perlu, ya, sangat penting sebelum kita menjadi, ya, pengikut Kristus. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Bahkan ketika Yesus Kristus mengambil rupa manusia, menjadikan dirinya sebagai seorang manusia, harus mengikuti kehendak Allah untuk dibaptis di Sungai Yordan. Nah, kita baca dulu Matius 3 ayat 13 sampai ayat 14. Iya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Coba 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti. Nah, jadi baptisan itu karena kehendak Allah, ya. Sebenarnya Yohanes itu ragu untuk membaptis dia, karena kalau secara derajat atau pangkat, ya, karena Yohanes itu adalah seorang nabi, ya, dia mengerti siapa Yesus. Dia adalah anak Allah, ya. Dia adalah seorang yang kudus. Tetapi sekarang dia setelah menjadi manusia, mengambil diri manusia. Tetapi harus dia memberi contoh kepada setiap manusia yang percaya kepada Tuhan untuk dibaptis. Nah, itulah maka dikatakan tadi Yesus, ya, meminta Yohanes untuk membaptisnya. Karena demikianlah kehendak Allah. Haleluya. Kita kan sudah mempelajari beberapa minggu yang lalu tentang apa itu Allah Tritunggal, ya. Nah, yang disebut Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Disinilah saudara yang kasih, Yesus memberi diri dibaptis. Kenapa? Karena demikianlah kehendak. Nah, jadi Kisah Rasul 8 ayat 12. Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini jemaat-jemaat pertama, baik laki-laki maupun perempuan memberi diri dibaptis. Kenapa? Karena telah menerima dan telah percaya Injil Kristus. Jadi wajib bagi setiap orang yang sudah percaya, bagi setiap orang yang telah mendengarkan Injil Kristus atau firman Tuhan, untuk memberi diri dibaptis. Nah, Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi, saya mau tanya pada saat ini, apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Amen. Yang jelas, yang besar suaranya, yang sungguh-sungguh meyakinkan. Haleluya, jangan ragu-ragu, harus meyakinkan. Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus? Amin. Sebagai orang yang percaya itu, apa katanya? Siapa yang percaya dan akan diselamatkan. Siapa yang tidak
percaya akan dihukum. Jadi tanda-tanda orang percaya itu harus dibaptis. Jadi karena saudara percaya kepada Yesus Kristus, maka saudara akan diadakan pelaksanaan pembaptisan. Nah, jadi ini karena ini adalah kehendak Tuhan, dan sebagai bukti kita telah percaya, dan sebagai upahnya kita diselamatkan dan tidak dihukum, pindah dari hukuman maut ke hidup yang kekal, hidup berkemenangan. Amin. Nah, yang kedua, siapa yang melakukan baptisan? Tentu hamba Tuhan, karena itu adalah perintah. Perintah. Matius 28 ayat 18 dan 19. Nah, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi pelaksanaan pembaptisan itu tugas seorang hamba Tuhan, tugas hamba Tuhan. Tidak terukur hamba Tuhan yang bagaimana, yang penting dia adalah hamba Tuhan. Kadang-kadang selalu memikirkan bahwa nanti saya dibaptis oleh pendeta dari luar negeri. Bukan harus pendeta dari luar negeri, dan di dalam negeri juga bisa. Haleluya. Nah, yang penting dia adalah seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman, yang memberitakan Injil Kristus. Maka tugasnya adalah diperintahkan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Jadi itulah tugas hamba Tuhan, tugas kami. Setelah saudara percaya kepada Tuhan, maka kami akan membaptis saudara. Mau saudara dibaptis? Amin. Haleluya. Nah, yang ketiga, siapa yang patut untuk dibaptis? Karena ada juga dua tipe pembaptisan. Ada satu golongan Protestan yang membaptis anak-anak, sedangkan kita yang sudah dewasa. Artinya dewasa rohani, dia sudah mengerti tentang Yesus. Kalau bayi masih belum mengerti. Nah, jadi saudara yang kasih, kenapa? Kalau anak-anak itu cukup dibawa kepada Tuhan, diserahkan kepadanya, didoakan. Karena itu juga saudara yang kasih ada tertulis di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi anak-anak bagaimana? Ditopang tangankan, diberkati oleh hamba Tuhan, bukan dibaptis. Jadi inilah saudara pengkasih, ada juga kaitannya untuk memilih gereja itu. Gereja itu mengajar yang benar, yang tepat, yang seturut dengan isi Alkitabiah, atau ini kita tidak tahu ya. Haleluya. Jadi ini saudara yang kasih. Jadi yang dibaptis itu yang memang sudah mengerti firman Tuhan tentang Yesus. Jadi kalau sudah tingkat SMP di atas umur 12 tahun itu sudah bisa dibaptis. Haleluya. Jadi anak-anak hanya untuk dibawa, diserahkan, dan paku atau ditopang tangankan oleh hamba Tuhan. Di mana diadakan baptisan? Nah, ini juga saudara yang kasih. Ada juga yang bertanya, di mana diadakan baptisan? Kadang kan
supaya mudah, supaya tidak repot, cukup ditaruh air di dalam mangkok. Bukan itu saudara. Ya. Tetapi ini sesuai dengan apa yang telah tertulis. Yohanes 3 ayat 23, ayo kita baca. Supaya kita tidak salah dalam pelaksanaan, ya, pelaksanaan sakramen liturgi gereja. Haleluya. Nah, Yohanes 3:23 mengatakan, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon. Ingat saudara, di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Kenapa di situ di Ainon dibaptis? Karena di situ banyak berarti tidak cukup hanya satu mangkok. Jelas saudaraku? Kenapa harus dipilih di tempat yang banyak air, mengalir lagi, melimpah lagi, sungai Jordan lagi, kan begitu ya? Kenapa? Ya. Nah, Kisah 8 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 38. Supaya tidak salah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Jadi tidak berdiri di dalam gereja, tetapi turun ke dalam air. Ngerti saudara? Sudah jelas. Jadi apa yang kita lakukan tidak kita lakukan dengan penyimpangan, tetapi dengan kebenaran. Seturun apa yang telah tertulis di dalam Alkitab, apa yang telah diberikan contoh-contoh oleh hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul yang telah mendahului hamba-hamba Tuhan pada zaman sekarang ini. Jadi, ya, turun ke dalam air. Filipus membaptis seorang sida-sida atau bendahara Kandake Ethiopia, ya. Lalu mereka turun ke dalam air dan membaptis. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Haleluya. Nah, jadi kapan diadakan baptisan? Ini kelima. Kapan diadakan baptisan? Nah, tidak ada terbatas, bukan harus ya hari Minggu. Setelah saudara percaya, nah ini juga saudara kasih ya, tertulis di dalam 8 Kisah Para Rasul 8:26 sampai 38 ini, ya. Saya jelaskan saja bahwa pada saat seseorang itu sudah percaya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dia telah mati bagi dosa-dosanya dan hidup, ya, untuk kehidupannya, maka dia juga sudah wajib dibaptis. Sekarang juga saudara, ya, tidak ada batasnya untuk melakukan baptisan. Ya, tidak harus tunggu, ya, kapan, tapi yang terpenting adalah setelah saudara percaya. Kalau saudara belum percaya, jangan dulu, kan gitu ya. Tapi kalau saudara sudah percaya, ya, sudah benar-benar sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan Yesus, saudara wajib untuk dibaptis. Haleluya. Ya. Nah, ini sebagai yang terakhir. Apa makna baptisan bagi kita? Maknanya, tujuannya, kepentingannya bagi kita. Ini saudara terkasih, mempersatukan hidup kita dengan Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 6 3-5. Roma pasal 6 ayat 3-5. Sudah? Baik. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, apa artinya? Apa maknanya?
baptisan itu karena kita menyatukan diri dengan Tuhan Yesus. Dia akan mati. Ini lambang menguburkan dosa, menguburkan hidup lama. Ketika diangkat dari air itu, saudaraku, ya itu tadi diselamnya. Ketika diangkat dari air itu berarti memunculkan hidup yang baru, kebangkitan yang baru, sifat yang baru, tanda pertobatan. Sudah membuang hidupnya yang lama, segala kejahatan yang lama, segala tabiat-tabiat dosa yang lama, segala jenis-jenis kejahatan yang disukainya yang selama ini. Dan setelah Yesus menerima Yesus Kristus, maka dia menyatukan dirinya, ya, menjadikan dirinya sebagai Yesus Kristus itu sendiri. Seperti Rasul Paulus katakan, hidupku sekarang ini bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Karena Yesus bangkit, maka yakinlah kita bahwa kita juga akan mengalami kebangkitan. Karena Yesus hidup, maka kita juga akan mengalami kehidupan. Ya. Nah, jadi ini saudara, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama, dengan kematiannya, ya, ini Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jelas ya? Ngerti saudara? Kenapa baptisan harus kita lakukan? Matius 3 ayat 11. Matius pasal 3 ayat 11. Tujuannya yang lain adalah, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, aku membaptiskan kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi, ya, baptisan itu bukan pertobatan itu sendiri, tetapi tanda bahwa saudara mau bertobat. Haleluya. Jadi bukan berarti setelah saudara dibaptis, kalau saudara kembali ya bergumul dalam lumpur dosa, maka saudara akan ya terlumuri dengan dosa. Bahkan lebih parah lagi. Sama seperti ada ayat-ayat yang kita mengatakan babi kembali ke kubang. Ya, kembalilah jorok, ya, kembali kotor walaupun disiram, dimandikan berkali-kali. Kalau kembali lagi ke kubang, tetapi setidaknya ini adalah sebagai tanda keputusan sesuatu yang prinsip bahwa saudara mau sebagai tanda pertobatan saudara sudah bertobat. Haleluya. Jadi setelah kita dibaptis, ya jangan diulangi lagi dosa. Kalau kita sudah tahu saudara terkasih, jalan yang kita lalui adalah jalan yang salah, jalan yang membuat kita bisa terpeleset dan jatuh, terluka, kenapa kita harus jalani lagi? Ya. Itu kalau dalam peribahasa dikatakan bahwa itu adalah orang bodoh. Kalau dia sudah pernah jatuh di jalan yang salah, lalu dijalaninya lagi, jatuh lagi, nah itu saudara kasih satu kebodohan. Jadi pilihlah jalan yang baru. Jalan yang baru itu adalah jalannya Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah jalan yang benar, jalan yang tunjukkan kepada firman Tuhan. Ikutlah aku. Kalau kamu mengikut aku, kamu tidak akan berjalan dalam kegelapan. Di dalam Yohanes 8:12 mengatakan bahwa ya, siapa yang mau mengikut aku, siapa yang mau percaya kepada aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan yang memiliki terang hidup. Nah, Kisah Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada dua di sini, untuk pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Kita sudah mempelajari peran Roh Kudus itu. Kenapa? Adalah satu-satunya yang bisa menolong hidup kita. Ketika kita ada dalam kelemahan, Roh Kudus bisa menguatkan kita. Bahkan ketika kita tidak mampu berdoa berkata-kata sesuai dengan bahasa manusia pun, Roh Kudus bisa berkata-kata untuk yang membantu kita di hadapan Tuhan.
Jadi Yesus Kristus itulah yang dia pesan kepada kita. Kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, karunia-karunia Roh Kudus itu ya akan turun dalam kehidupan kita setelah kita mengalami pembaptisan. Haleluya. Jadi berilah diri dibaptis. Ya. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Luar biasa. Banyak yang memberi diri dibaptis, dan berkat Tuhan juga luar biasa. Jiwa-jiwa bertambah jumlahnya. Haleluya. Karena semakin banyak orang yang bertobat, maka kemenangan pun semakin melimpah terjadi. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita sudah saudara kekasih semua bertobat, bahkan malaikat-malaikat surga juga turut bersorak-sorai. Nah, satu ayat lagi saudara. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Ya, apa maknanya bagi kita ketika kita dibaptis, saudara yang kasih, dikatakan di sini, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, jadi saudara yang kasih, dengan kita sudah dibaptis di dalam Tuhan Yesus, ya, maka kita sekarang ini tidak terpisah-pisah lagi. Maka dikatakan kita ini saudara, satu ring-ring, bahasa Karawang, ya. Nah, satu tubuh. Enggak sama-sama kita minum dari cawan, ya, penghapusan dosa. Kita sama-sama sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Maka tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Tidak ada lagi di antara kita suku ini, suku itu, golongan ini, golongan itu. Ini kulit hitam, kulit merah, kulit putih. Enggak seperti itu. Kita semua satu ikatan, satu tubuh. Haleluya. Inilah yang firman Tuhan katakan. Kenapa kita harus dibaptis? Untuk menyatukan kita semua sebagai satu tubuh di dalam Kristus, sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai pengikutnya Tuhan, sebagai penyembahnya kepada Tuhan. Semua kita sama-sama, ya, saling terbeban ketika yang satu mengalami juga beban. Semua sama-sama saling merasakan, sama seperti saudaraku yang kasih dalam tubuh kita ini. Tubuh kita ini kan banyak anggota. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada kuping. Andaikan salah satu anggota tubuh kita itu, ya, terjepit, bikinlah jari kaki, apakah semua tidak merasakan yang lain? Apakah yang lain, anggota tubuh yang lain tidak merasakannya? Semua merasakannya. Karena apa? Itulah tandanya bahwa mereka ada di dalam satu tubuh yang sama. Haleluya. Terletak di satu tubuh yang sama. Jadi tanda-tanda seseorang yang sudah menyatukan dirinya di dalam satu tubuh Kristus, maka pasti dia merasa sayang dengan yang lainnya juga. Haleluya. Ketika mengalami sesuatu beban, penderitaan, karena memang sudah disatukan oleh Tuhan dalam satu tubuh, yaitu dengan baptisan itu sendiri. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Inilah renungan firman Tuhan yang menjadi pengajaran kepada kita yang ke-8 kalau masalah pada hari ini, ya. Nah, ke-8. Jadi coba ambil satu keputusan dan pikirkan baik-baik, ya, apa yang harus saudara lakukan di dalam mengikut Tuhan. Lakukanlah yang terbaik. Amin. Tahukah saudara yang kasih, ada satu negara di sebelah negara India, ya, yaitu Nepal. Dulu saudara yang kasih yang dikuasai oleh satu komunitas yang tidak mau menerima tentang pengajaran Injil Kristus.
Tetapi saudaraku, pada satu waktu ada satu keluarga yang menerima Injil Kristus atau Yesus Kristus, ya. Nah, kalau mereka memberi diri dibaptis, tiba-tiba datang polisi. Karena mereka melarang, negara mereka melarang, nah, untuk mendengarkan dan menerima Injil Kristus. Lalu mereka berikan peraturan, kalau kau mau mengambil keputusan untuk dibaptis pada saat ini, maka siap-siap engkau akan dipenjara selama 1 tahun. Bayangkan harga yang mereka bayar. Bahkan mereka katakan, tidak apa-apa, kami siap untuk dipenjara 1 tahun supaya kami dibaptis. Nah, itu saudara, satu keputusan. Memilih itu memang sulit, tetapi harus kita memberi keputusan. Dalam mengikut Tuhan ini, saudaraku yang kasih, kita harus memberikan pilihan dan keputusan yang tepat. Karena salah kita memberi pilihan dan keputusan yang tepat, maka kita akan salah, maka kita akan kecewa pada akhirnya. Haleluya. Bahkan bisa terjadi suatu penyesalan kalau salah memilih, ya, penyesalan yang berlarut-larut. Kalau saudara yang kasih, kalau saya berbicara mengenai penyesalan ini, ada berbagai bentuk penyesalan. Ya. Kalau saudara salah memasak nasi, ya, nasi sudah jadi bubur, kecewa tidak? Kecewa, tapi kecewanya tidak lama. Paling-paling ya 1 hari ini, ya, karena nggak enak nasinya kan nggak dimakan, ya, terlalu lembek. Menyesal, terlalu lembek nasi ini. Paling-paling 1 hari, nanti sore bisa dimasak lagi, ya. Haleluya. Ada penyesalan karena putus cinta. Biasanya kalau putus cinta, berapa lama penyesalannya? Yang sering putus cinta. Ya, Edra pernah mengalami. Paling-paling kalau saya rasa 1 minggu. Selama 1 minggu itu tidur tak enak. Makan tak enak, tidur pun tak enak. Ya. Ingat selalu kisah kenangan bersama si doi. Iya. Nah, tapi setelah 1 minggu itu udah mulai terlupakan. Pasti itu. Nah, itu penyesalan yang kedua pernah terjadi. Penyesalan yang ketiga yang saya lihat, saudara kekasih, salah pangkas rambut. Ya, berapa lama penyesalannya? Paling lama 1 bulan. Tumbuh lagi rambut kan udah nggak ingat lagi kan. Nah, 1 bulan. Ya. Aku pernah mengalami seperti itu, saudara. Pas aku mau berangkat tahun 94 ini, saya ingat itu. Jadi saya ceritakan juga di rumah. Saya pasti banyak peringkat itu di Medan. Karena ini mau siap-siap mempersiapkan semua apa perlengkapan dan sambil pangkas rambut. Nah, saudara, ada di situ tukang pangkas mantap katanya. Kalau udah pangkas mantap itu berarti mantap dalam pikirku. Nah, lalu saya sorong pintu sorong, ya, masuk ke dalam AC semua. Wah, ini jarang, biasanya saya pangkas saja di pinggir-pinggiran emperan-emperan toko, itu aja lah, di tempat-tempat biasa aja lah, di kios kecil. Ini sekali ini karena memang saya mau berangkat ke Jakarta. Ya. Nah, saudara, semua yang tukang pangkasnya betul pakai seragam semua. Berarti ini kan di servis, ya, bagus. Ya. Sudah saya tunjukkan gambarnya, bentuknya, lalu dipangkasnya, saudara, sangat tinggi sekali. Waduh, udah tinggi ke atas, sudah nggak berwibawa, udah lebih dari kayak anak-anak kecil gitu, saudaraku, bekasnya. Loh, kok begini ya? Saya katakan. Jadi saya nggak bisa banyak komentar lagi karena bagaimana udah terjadi. Lalu saya pergi, saudara kasih, pergi ke Pancur Batu, tempat saya biasa pangkas yang bagus. Saya suruh diperbaikinya lagi, saudara. Terpaksalah dipendek karena saudara yang di atas untuk menyeimbangkan rambut itu. Tetapi tahu saudara, 1 bulan baru tumbuh.
baru bisalah ya, agak lumayan. Selama 1 bulan itu kecewa, menyesal. Haleluya. Nah, itu penyesalan yang sampai bulan. Ada penyesalan yang seumur hidup. Itu apa? Salah memilih pasangan. Nah, ini juga saudara kasih, kalau sudah memilih pasangan nggak usah lagi pikir-pikir ini udah salah. Itu memang udah pilihan. Haleluya. Nah, dan saya sering mengatakan seperti itu ketika saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan dalam pernikahan. Ya, itu keputusan. Haleluya. Apalagi kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen, ya, tidak ada lagi istilah mau jadi tambah. Tidak ada lagi tambahnya. Cukupnya cuma. Cukupkan. Hanya satu. Satu suami, satu istri. Jadi saudara yang kasih, berarti ketika sudah mau menikah itu sudah pilihan. Itu sudah keputusan. Tidak boleh banyak pikir lagi. Ingat lagi yang dulu waktu membanding-bandingkan. Aku nggak seperti itu, saudara. Aku nggak membanding-bandingkan yang dulu lagi. Ini udah keputusan. Jadi harus menjalani pernikahan itu seumur. Tidak boleh menyesal lagi. Haleluya. Ya. Tidak boleh. Terima dengan sukacita, terima dengan rela hati. Dalam kekurangan, kelebihan, semua harus harus bagaimana saudara? Kok diam saudaraku? Udah mulai kurang senyumnya. Kenapa? Ada yang terbesit ya. Jangan ada yang terbesit dalam pikiran ya. Dan memang seperti itu. Haleluya. Nah, ya. Jangan ingat-ingat yang masa lalu, pertemanan masa lalu, nggak boleh. Jangan pandang-pandang yang jangan nyanyi pula nanti, wah lampasan tuh. Karena generasi sekarang semakin ya gesit ya, wajah semakin muda-muda, sayu-sayu, wah manis-manis, kan begitu ya. Kalau zaman-zaman dulu ya lain standarnya lagi kan begitu saudara. Memberkati bagi bahasa iya aku ini adalah pasal tubuh ini. Tidak sih muda-muda dengung ya. Kayak gelar naik ya. Nah, haleluya saudaraku. Ini hanya sekedar apa? Nah, penyesalan yang kekal itu ada satu saudara. Kalau tidak menerima Yesus Kristus, kalau tidak mengikut Tuhan, salah memilih. Ya, dia pilih jalan yang salah, dia pilih jalan yang bengkok. Sehingga penyesalan bukan hanya seumur hidup, tetapi sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi kenapa Yesus Kristus turun ke dunia? Supaya tidak ada seorang yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang ada di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan bahwa siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia tidak dihukum, melainkan yang memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang yang ada di dalam Yesus Kristus tidak dihukum, melainkan memiliki hidup yang kekal. Tetapi kalau tidak menerima Yesus Kristus, ada suatu penyesalan. Penyesalan selama-lamanya. Manusia mengalami kematian 2 kali. Ya. Saya katakan kepada saudara, ya, mintalah kepada Tuhan supaya saudara mengalami kematian 1 kali saja. Dan bagaimanapun juga semua itu harus dijalani. Daripada mengalami kematian dua kali. Tahu maksudnya? Kalau manusia mati 1 kali itu bisa dari itu subuh. Ya, dikuburkan ke dalam tanah.
Dan mati 2 kali itu adalah seperti yang tertulis di dalam Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan mati 1 kali dan kemudian dihakimi. Setelah dihakimi maka dibuang ke dalam api belerang, api yang menyala-nyala di dalam neraka. Itulah yang disebut kematian yang kedua. Tapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak mengalami kematian yang kedua itu, hanya mengalami kematian yang pertama. Kematian bisa dari tubuh kembali kepada tanah dan rohnya kembali kepada Tuhan, dan ditempatnya di satu tempat, Firdausnya Allah, ya, ke tempat yang tenang bersama dengan nabi-nabi hamba Tuhan yang sudah mendahului seperti Abraham. Nah, saudara keengkas, jadi yang terpenting sekarang ini adalah manusia perlu lahir 2 kali supaya mengalami mati hanya 1 kali. Apa maksudnya lahir 2 kali? Inilah yang Nikodemus tidak mengerti. Ketika Yesus Kristus mengatakan kepadanya dalam Yohanes pasal 3 mengatakan bahwa kamu harus lahir 2 kali. Kamu harus lahir lagi. Ya bagaimana mungkin, aku udah tua. Maaf kata, nggak mungkinlah aku kembali ke dalam rahim ibuku. Betul. Tetapi bukan itu yang Tuhan Yesus maksud. Lahir dalam kehidupan itu yang disebut tadi pertobatan, kelahiran baru, yang melahirkan sifat yang baru. Dan setelah kita saudara nanti dibaptis, ya berdoalah supaya memiliki suatu ya, sifat yang baru, tabiat yang baru, ya, karakternya yang baru, nah, persekutuan hidup yang baru. Haleluya. Nah, itu. Jadi lahir 2 kali hanya mengalami mati 1 kali. Tapi kalau saudara lahir hanya 1 kali, ya maka saudara pasti akan mengalami mati 2 kali. Ini firman Tuhan. Jadi lebih baik lahir 2 kali, yaitu lahir ya secara manusia dan lahir secara roh Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi inilah pengajaran firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Semoga kita terus ya mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Baik saudara. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita.